Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, Allah pertemukan kita semua. Semoga kemuliaan-kemuliaan ini Allah selalu jaga, baik di dunia maupun sampai akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian salat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya di hari yang mulia ini, hari Jumat. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kitab Umdatut Tafsir, yaitu mukhtasar atau ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahumullah. Yang pekan lalu kita tunda pembahasannya selain karena hujan, yang semoga yang hadir waktu itu sudah mendapatkan pahalanya. Juga karena permasalahan ini permasalahan yang penting untuk kita bahas bersama, yaitu tentang etika dalam berdoa. Ini doa adalah salah satu silah senjata kita dalam kehidupan ini. Maka ternyata berdoa tidak cukup berdoa. Kita harus mengamalkan adab, etikanya, unggah-ungguhnya dalam berdoa, agar doa kita menjadi sebuah doa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, dan jika bertanya kepadamu wahai Muhammad hamba-hambaku, anni tentangku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawabi, mengabulkan permohonan orang yang meminta, orang yang berdoa, jikalau dia mau meminta kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka supaya mereka menjawabi panggilan ini dan mengimani keimanan yang sebenarnya kepada Allah, supaya mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang berakal. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan rawal Imamu Ahmadu an Abi Musa Al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Ash'ari menceritakan, kami suatu ketika atau waktu itu bersama Rasulullah SAW fi ghazatin,
dalam sebuah peperangan. Faja'alna la nas'adu syarafa wa la na'lu syarafa wa la nahbitu wadiya illa rafa'na aswatana bitakbiri. Tidaklah kami naik, itu mendaki atau berada di atas sebuah bukit, atau kami turun, karena tentunya kondisi Makkah ataupun Madinah juga adalah perbukitan. Jadi mereka harus mendaki bukit tersebut, naik di atas bukit, kemudian turun kembali ke lembah-lembahnya. Nah, setiap kali mereka mendaki, naik ke bukit tadi atau turun ke lembah, illa rafa'na aswatana bitakbir, tidak lain kami selalu mengangkat suara kami, mengeraskan suara kami dengan membaca apa? Takbir. Dan takbir di sini yang dimaksudkan adalah seperti ayat sebelumnya. Takbir mewakili apa? Zikir. Karena kalau naik memang bertakbir, tapi kalau turun membaca subhanallah. Maka takbir di sini bukan artinya mereka naik maupun turun selalu membaca takbir, tidak. Tapi sebagaimana hadis-hadis yang lain menjelaskan, maksudnya adalah ini mewakili zikir yang mereka baca dalam perjalanan mereka. Qala fadana minna, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari bercerita, fadana minna, maka Rasulullah SAW pun mendekati kami. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yaitu para sahabat dalam rombongan perang tadi, arbi'u ala anfusikum, sayangilah, pelankanlah suara kalian. Jadi enggak perlu apa? Berdoa, berzikir itu sambil teriak-teriak. Sayangi diri kalian, pelankan apa? Suara kalian. Dan ini diantara etika pertama yang kita dapatkan dalam ayat ini, bahwa berdoa itu tidak perlu dengan suara yang keras. Tapi seperti kita ingatkan dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu, berdoa dan zikir tetap harus diucapkan, karena doa zikir adalah apa? Amalan lisan. Nah, saya waktu itu menyinggung dengan apa? Fenomena copy paste doa di grup-grup, entah itu di berbagai macam media sosial. Kalau ada berita baik ataupun ada berita duka, itu hanya copy paste. Nah, ini jangan cuma copy paste, karena doa zikir itu bukan amalan jempol, itu ya. Amalnya siapa? Amalnya lisan. Tapi tidak pula apa? Dikeraskan terlalu keras sampai seperti dikatakan mereka mengangkat suara mereka. Rasulullah SAW memberikan alasan, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kalian itu tidak sedang berdoa kepada yang asam. Apa itu asam? Dari kata summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Summun yaitu tuli. Jadi nggak perlu teriak-teriak, wong yang diminta itu bukan zat yang tuli. Bahkan Allah adalah As-Sami, yang maha mendengar. Wala ghaiba, Allah itu juga apa? Kalau ghaib sebenarnya dari sisi yang lain ghaib, tapi maksudnya ghaib di sini apa? Jauh, bukan sesuatu yang tidak ada kemudian harus diteriaki supaya datang, tidak. Tapi apa tadi dikatakan fa inni qarib, ayatnya menyatakan aku itu dekat, kata Allah.
Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Innalladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sesungguhnya yang kalian mintai, yang kalian seru, yang kalian doa itu aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian, min unuqi rahilatihi, dari apa? Leher kendaraannya, leher ontanya. Tapi sebagaimana penjelasan dalam masalah tauhid, kedekatan di sini bukan kedekatan apa? Zat, tapi kedekatan ilmu. Karena namanya bersama, dekat, itu tidak harus zatnya apa? Dekat. Di kalangan manusia misalnya apa? Seorang ibu atau seorang ayah ketika akan meninggalkan anaknya di pondok, sambil berlinang air mata, Abi akan selalu bersamamu. Maksudnya abinya akan terus di pondok situ? Ya nggak ada tempatnya kan begitu. Artinya bersama apa? Doanya, gitu ya. Nah, jadi bersama itu tidak harus diartikan zatnya selalu bersama. Bisa doanya, ma'rifahnya dan seterusnya. Nah, pengawasannya, selalu tanya kepada musyrifnya, bagaimana kabar anak saya. Nah, kalau itu terjadi pada sesama manusia, terlebih kepada Sang Khalik. Maka ketika dikatakan di sini bahwa Allah lebih dekat daripada leher onta dari seorang yang mengendarai, itu artinya apa? Kedekatan ilmunya, bukan kedekatan zatnya. Contoh yang lain yang dicontohkan para ulama, misalnya apa? Orang yang di malam hari bepergian, bulan itu selalu menyertai saya, menemani saya. Apakah menemani itu harus dekat, nempel? Enggak, bulannya ya tetap di sana. Tapi apa? Mengiringi perjalanan orang di malam tadi. Maka mengiringi bersama, dekat, itu tidak harus selalu kedekatan apa? Zat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah ibn Qais, ala u'allimuka kalimatan min kunusil jannah. Abu Musa al-Ash'ari adalah namanya Abdullah ibn Qais. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah engkau mau aku ajari sebuah kalimat di antara pundi-pundi surga? Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, doa ini namanya apa? Ayo, baru 2 pekan, kemarin kosong soalnya. Kan kalau bismillah basmalah, kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un istirja. Kalau ini la haula wala quwwata illa billah, kemarin dinamakan apa? Hauqalah. Kenapa? Karena ada kata-kata la haula wala quwwata, ini huruf-hurufnya disatukan di sini. Hauqalah, yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini diantara adalah pundi-pundi surga. Maka orang jangan biarkan lisannya terhenti dari berbagai macam zikir, termasuk zikir yang ringan ini, la haula wala quwwata illa billah. Akhrajahu fis sahihain wa baqiyatul jamaah binahwihi. Dikeluarkan hadis ini
di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya dari para ahli hadis. Warawi Imam Ahmad aidan, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad juga an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, artinya ini hadis qudsi. Allah mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku selalu bersama persangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Nah, poinnya pada yang kedua, dan aku bersamanya jika dia jika dia mau berdoa kepadaku. Dan ini mengingatkan sedikit pembahasan yang telah lalu, bahwa motivasi kita adalah motivasi untuk berdoa, seperti yang diingatkan oleh Umar ibn Khattab. Seakan-akan Allah menawarkan, kalau kalian mau berdoa, ya aku akan bersamamu. Berarti bergantung kepada kita, mau atau tidak. Sehingga Umar lebih cenderung kepada apa? Ilham, mendapatkan ilham untuk berdoa. Karena kalau orang berdoa pasti dikabulkan, sebagaimana nanti disebutkan. Wa rawa aidan an Abi Hurairah. Punya antum an Abi? Enggak. Punya saya ini salah ketik, an Abu. Tempat antum an Abi? Iya, betul berarti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah berfirman, ana ma'a abdi ma dzaqarani, aku selalu bersama hambaku selama hamba tadi mau mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan selama dua bibirnya itu bergerak untuk mengingatku atau menyebutku, gitu ya. Qultu, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, aku mengatakan, wa hadza ka qaulihi ta'ala, ayat ini yang menyatakan Allah itu dekat, itu seperti firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan. Demikian pula kaqaulihi li Musa wa Harun alaihissalam, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku melihat dan aku mendengar dan melihat. Maka kedekatan, kebersamaan ditegaskan lagi di sini, bukan kedekatan apa? Zat. Wal muradu min hadza, dan yang dimaksudkan dengan ini, annahu ta'ala la yahibu du'a da'in, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah permohonan orang yang meminta. Wala yushghiluhu anhu syai'un, dan tidak menyibukkan bagi Allah itu satu pun dari permintaan. Dalam riwayat Imam Muslim dalam sebuah hadis qudsi yang panjang, dimulai dari apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu muharraman fala tadzalamu, sampai kemudian Allah mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum fi sa'idin wahidin, kalau seandainya manusia dari awal sampai akhir ditambah jin itu berada dalam satu tempat yang sama, berapa jumlahnya? Allahu a'lam, miliaran, mungkin bisa triliunan. Itu kemudian mereka bersama-sama meminta Allah, meminta kepada Allah, Allah akan memberikan masing-masing apa? Sesuai dengan permintaannya. Allah tidak tersibukkan, tidak bingung dengan permintaan sekian banyak hambanya.
bal huwa sami'ud du'ai, bahkan Allah Maha mendengar permohonan hambanya. Fafihi, maka di sini targhibun fid du'a, motivasi kita untuk banyak-banyak apa? Berdoa, memohon kepada Allah. Wa annahu la yudayyi'u ladaihi ta'ala kama rawal Imam Ahmad, kama rawahul Imam Ahmad. Dan bahwasanya doa itu tidak akan disia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang sia-sia bagi Allah. Tidak ada doa yang ditolak, asalkan memenuhi etika dan syaratnya. Apa etika dan syaratnya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Yazid qala haddatsana rajulun annahu sami'a Aba Utsman huwa an-Nahdi yuhadditsu an Salman al-Farisi. Hadis ini dari Salman al-Farisi anin Nabi SAW annahu qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, la yastahi, sungguh Allah itu akan malu, an yabsutal abdu ilaihi, seorang hamba mengulurkan tangan kepadanya, yadaihi, kedua tangannya, yas'aluhu, meminta kepadanya, fihi ma khaira, dengan kedua tangannya tadi kebaikan, fayaruddahu ma khaibatain. Allah malu mengembalikan kedua tangan tadi dalam kondisi apa? Hampa, kosong, tidak dibalas. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Selain Imam Ahmad diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa rawahu ba'dhum wa lam yarfa'hu. Sebagian meriwayatkan hadis ini tapi tidak menyambungkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun dia tidak disebutkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang seperti ini masuk dalam hadis yang rafa secara hukum, karena tidaklah tahu balasan yang seperti ini kecuali siapa? Rasulullah SAW. Tidak mungkin para sahabat beristihad bahwasanya balasan ini adalah ini dan sebagainya. Waral Imam Ahmad an Abi Sa'id anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat yang lain Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin, tidak seorang muslim pun, tidaklah seorang muslim, yad'ullaha azza wa jalla, dia berdoa kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, bida'watin. Nah, ini diperhatikan di sini etikanya doa. Apa itu doa yang dikabulkan? Laisa fiha ithmun, tidak boleh meminta sesuatu yang padanya apa? Dosa. Seperti sebagian mungkin Allah a'lam, kita juga nggak pernah melakukan itu ya. Mau berangkat mencuri apa? Bismillah. Ya, ini meminta keberkahan. Bismillah itu kita kembali, bismillah itu artinya apa? Memohon keberkahan. Tapi mau berangkat mencuri. Atau sebagian misalnya apa? Mau pasang taruhan. Bismillah. Nah, ini juga doa yang padanya apa? Dosa, ya nggak akan dikabulkan. Wala qati'atul rahimin, dan tidak juga apa? Doa yang padanya memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, celakakanlah fulan, gitu ya, dari saudaranya supaya saya nggak perlu mendatanginya dan sebagainya. Nah, ini tidak akan terkabulkan. Maka semua doa, asalkan bukan doa yang untuk dosa atau memutus tali silaturahim. Apa janjinya Allah?
illa a'tahu Allahu biha, maka pasti Allah memberi balasan atas doa tadi. Apa balasannya? Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa doa itu pasti terkabul, cuma belum tentu sesuai dengan yang kita minta. Bagaimana bentuknya? Ihda thalathi hisalin, salah satu dari 3 sifat berikut ini. Apa itu? Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, mungkin saja Allah itu menyegerakan baginya apa yang dia minta. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirati. Bisa saja Allah menyimpannya, menabungnya di mana? Untuk dibalas di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Dan mungkin saja, bisa saja apa balasannya berubah? Dipalingkan dari keburukan yang semisal doa tadi. Maka semakin orang itu banyak berdoa, kalaupun tidak terkabulkan, minimal apa? Dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Karena ini salah satu peluang kemungkinan dikabulkannya doa. Qalu idzan nuqthir. Dan subhanallah, inilah kenapa kita ini diperintahkan selalu meneladani para sahabat. Mendengar tawaran seperti ini, langsung apa jawab para sahabat? Kalau begitu apa? Kita perbanyak sudah. Ayo kita doa sebanyak-banyaknya. Kalau kita dengar seperti itu kan kelihatannya biasa saja. Yes. Paling doa ya seperti biasanya. Kalau ingat atau kalau sempat, gitu ya. Allahu musta'an. Qala Allahu aktsar. Maka Nabi SAW kemudian menjawabi apa semangatnya para sahabat. Kalau begitu kita akan banyak berdoa, Allah akan balas lebih banyak lagi. Subhanallah, Allah Maha Kaya. Warawa Abdullah ibn Ahmad an Ubadah ibn Samit an punya antum apa itu bacanya? Ana Nabiya. Punya saya ada an dan ada anna. Baik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma ala dhahril ardi min rajulin muslimin yad'u Allah. Tidaklah di muka bumi ini ada seorang muslim. Ini lelaki, ini sebagai wakil saja, laki maupun perempuan, berdoa kepada Allah azza wa jalla bida'watin, dengan sebuah doa, illa atahu Allahu iyyaha, tidak lain Allah akan memberikan apa yang dia minta. Au kaffa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah akan menahan, menghalangi dari keburukan yang serupa dengan doa tadi. Ma lam yad'u bi itsmin au qati'ati rahimin, selama yang diminta itu bukan apa? Dosa atau memutuskan tali silaturahim. Wa rawa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi. Wa rawa Imam Malik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian di antara etika doa yang lainnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa itu akan dikabulkan bagi setiap kalian selama apa? Tidak terburu-buru. Jadi berdoa itu tidak boleh terburu-buru. Apa maksud terburu-buru? Yang pertama seperti yang kita lihat pada zikirnya sebagian orang ketika selesai sholat,
Saking cepatnya sampai tidak bisa difahami ini baca apa. Ini termasuk terburu-buru. Dan ternyata termasuk terburu-buru yang kita kadang tidak sadari apa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Termasuk terburu-buru adalah mengatakan aku ini sudah berdoa kok belum dikabulkan. Itu berarti apa? Terburu-buru. Walaupun mungkin dia ketika berdoa pelan-pelan, khusyuk, tumakninah, tapi begitu setelah berdoa sehari berikutnya atau 2 hari berikutnya, seminggu berikutnya, ya Allah saya ini sudah minta kok nggak kasih. Nah ini apa? Juga bagian dari terburu-buru. Apalagi kalau dua-duanya jadi satu. Sudah baca doanya cepet-cepet, mintanya juga segera dikabulkan. Ini tidak akan dikabulkan. Akhrajahu fis sahihaini min hadithi Malik bihi. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadisnya Imam Malik Ibn Anas dengan lafaz ini. Wa hadza lafdzul Bukhari rahimahullah wa athabahul jannah. Dalam riwayat Bukhari rahimahullah ada tambahan wa athabahul jannah, dan dia akan dibalasi apa? Surga kalau tidak terburu-buru. Wa rawa Muslim an Abi Hurairah, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan la yazalu yustajabu lil abdi. La yazalu, senantiasa, yustajabu, akan dikabulkan bagi seorang hamba, ma lam yad'u bi itsmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa, au qati'ati rahimin, atau dia berdoa dengan terputusnya tali silaturahim, ma lam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru dengan doanya. Qila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah, malis jalu, apakah terburu-buru itu? Qala, maka Nabi menjawab, yaqulu, orang itu mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabu li. Dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa. Seperti kadang sebagian orang mengatakan, Ustadz atau atau Mbak, Mas, gitu ya. Ada yang curhat, kadang seperti itu. Saya ini sudah doa berkali-kali kok belum ada hasilnya. Nah, jangan-jangan ini masuk kepada apa? Istijal. Fayastahsiru inda dzalik, maka kemudian dia apa? Putus asa, merasa rugi, nggak ada gunanya berdoa. Wa yada'ud doa, kemudian dia meninggalkan apa? Doa. Ya, akhirnya putus. Padahal seharusnya doa tadi apa? Terus menerus kita perbanyak, dan semakin kita banyak berdoa, Allah akan semakin banyak memberikan balasan. Wa rawal Imam Ahmad an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Rasulullah SAW juga mengatakan seorang hamba senantiasa dalam kebaikan selama apa? Tidak terburu-buru. Ya rahmakallah. Qalu wa kaifa yasta'jil? Mereka mengatakan bagaimana orang dikatakan itu terburu-buru? Qala, Rasulullah menjelaskan, qad da'autu rabbi falam yustajab li. Aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi ternyata tidak dikabulkan untukku. Atau falam yastajib li. Yastajib ini kembali kepada Allah, atau yustajab dijadikan apa? Mabni majhul. Wara Ahmad, warawa Imam Ahmad aidan an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn al-As, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
al-qulubu aw'iyatun. Hati kita ini ibaratnya apa? Aw'iyah, wi'a. Wi'a itu wadah, tempayan, gitu, itu namanya wi'a. Wa ba'duha aw'a min ba'din. Dan sebagian itu daya tampungnya lebih luas daripada sebagian yang lain. Nah, ini seperti juga perkataan Ali radhiyallahu anhu. Jadi hati kita ini ibarat wadah. Apa isinya tergantung diri kita. Mau kita isi apa hati kita. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan sebelumnya Ali bahwa hati kita itu ibarat wadah. Dan hati itu ternyata kapasitasnya apa? Berbeda-beda. Ada yang kapasitasnya lebih besar daripada yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah SAW berpesan, فَإِذَا سَأَلْتُمُ jikalau kalian meminta kepada Allah, ayyuhan nas, wahai manusia, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah, maka mintalah dan hati kalian dipenuhi dengan apa? Keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Jadi kaitannya dengan hati itu wadah tadi apa? Isilah sepenuh-penuhnya hati itu dengan keyakinan. Jadi kalau minta jangan ragu-ragu. Dan kalau minta jangan berandai-andai. Kalau engkau menghendaki ya Allah, ini juga tidak baik. Kelihatannya baik gitu ya menurut kita, tapi dalam hadis yang lain kita diingatkan, tidak perlu kita mengatakan jika engkau menghendaki ya Allah. Maka orang berdoa itu harus dengan azam. Fa innahu la yastajibu li abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Kenapa kita perlu penuhi wadah tadi dengan keyakinan sebanyak-banyaknya? Fa innahu, sesungguhnya Allah itu la yastajibu, tidaklah memberikan jawaban, tidak mengabulkan kepada seorang hamba yang minta kepada Allah, yang permintaan tadi asalnya dari mana? Hati yang lalai. Dan ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa wa Dawa. Dimisalkan orang berdoa itu seperti orang memegang panah. Doanya pasti baik, asalkan tidak ada apa tadi? Dosa dan memutuskan tali silaturahim. Seperti ibaratnya panah, senjata yang baik. Kalau sekarang ya senapan, senjata yang baik. Tapi bergantung pula kepada siapa? Yang memegang panah tadi, yang memegang senjata tadi. Bisa saja apa? Yang memegang belum kuat tapi apa? Sedang lalai, hatinya ghaflah. Ini pun juga tidak akan dikabulkan. Nah, kemudian ini etika-etika kita dalam berdoa. Apa saja berarti yang bisa kita ambil? Dengan suara yang tidak keras tapi tetap bersuara. Nah, kemudian yang kedua, menghindari doa tentang dosa dan memutuskan tali silaturahim. Kemudian tidak terburu-buru. Kemudian yang terakhir tadi, dengan keyakinan penuh kalau berdoa. Nah, kemudian diterangkan wa fi dzikrihi ta'ala hadhil ayata al-ba'itsata 'ala du'ai. Dan dalam penyebutan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang memotivasi akan doa. Kalau kita perhatikan kan seakan ini enggak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang dibahas.
pembahasan kita sedang bahas apa? Sedang bahas apa? Ayat sebelum dan sesudahnya ini nanti. Sedang bahas puasa. Kan gitu. Tiba-tiba kok diselipi tentang doa. Maka diterangkan mutakhallilatun baina ahkamis siyam, diselipkan di antara hukum-hukum puasa. Nah, kalau sebelumnya itu hukum kewajiban puasa, nanti hukum bagaimana ketika orang berpuasa, boleh mendatangi istrinya di waktu malam hari dan yang lainnya. Maka seakan-akan hukum doa ini diselipkan di antara hukum puasa. Tidak kemudian biar selesai dulu hukum puasa baru membahas tentang doa. Kenapa? Irsyadun ilal sihadi fid du'ai inda ikmalil iddah. Ini adalah petunjuk agar kita bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika kita menyelesaikan apa? Puasa kita. Menyelesaikan puasa kita berarti di akhir bulan Ramadan. Iya. Tapi bukan hanya itu. Bal wa inda kulli fitrin. Bahkan setiap kita selesai apa? Berpuasa setiap harinya ketika iftar. Makanya salah satu doa yang nanti akan disebutkan yang tidak tertolak adanya doanya siapa? Orang yang berbuka. Ketika dia berbuka, maksudnya sebelum atau setelah dia berbuka. Kama rawal Imam Ahmad Imam Abu Dawud At-Tayalisi an Abdullah ibn Amr ibn Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lis-shaimi inda fitrihi da'watun mustajabatun. Bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, dia punya apa? Poin doa yang pasti dikabulkan. Maka subhanallah, yang berpuasa hari ini ataupun kembali nanti mengulangi puasanya di hari-hari yang lain, dan ini tidak hanya khusus kepada puasa Ramadan, karena hadisnya umum, lis-shaimi, bagi setiap orang yang puasa. Utamanya lagi ketika bulan Ramadan. Fakana Abdullah bin Amr idza aftara da'a ahlahu wa waladahu wa da'a. Maka Abdullah bin Amr jika beliau berbuka bagaimana? Dipanggil istri-istrinya, dipanggil anak-anaknya untuk apa? Diingatkan fada'ahu wa da'a. Kemudian beliau berdoa agar mengajarkan kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka. Dan subhanallah, ini adalah bentuk keteladanan. Jadi tidak hanya secara teori mengajarkan, tapi beliau sendiri juga mengamalkan. Warawa Ibnu Majah an Abdullah ibn Abi Mulaikah an Abdullah ibn Amr. Demikian pula dalam riwayat yang Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr juga radhiyallahu anhuma. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka ada sebuah doa yang tidak akan ditolak, begitu ya. Qala Abdullah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Abi Mulaikah mengatakan, sami'tu Abdullah ibn Amr yaqulu idza aftara, aku mendengar Abdullah ibn Amr ibn Al-As jikalau beliau berbuka puasa, apa doanya? Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, ini aku sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni diriku. Dan ini contoh doa bertawassul dengan apa? Sifat Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in. Ya Allah, aku memohon dengan apa? Rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku, ya. Dan sedang banyak pembahasan tentang doa sebelum makan, ya.
di beberapa artikel tentang perdebatan hadisnya sahih atau dhaif, tentang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya perlu kembali mengingatkan, karena ini wallahu alam sebagian kemudian pendapatnya kebablasan. Kita sepakat bahwa hadisnya lemah, tapi kemudian ketika masalah ini masalah doa, kita boleh mengamalkan doa bahkan walaupun tidak ada hadisnya. Seperti ini adalah doanya siapa? Doanya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Boleh kita amalkan walaupun bukan doanya siapa? Bukan doanya Nabi. Contoh yang lain, doa yang selalu dan banyak orang mengamalkan, saya pernah sebutkan, apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ini juga la aslalahu, kata Syekh Ali Hasan. Tidak ada asal muasalnya. Tapi kita amalkan. Kenapa? Mengamalkan maknanya. Kalau doa itu tidak ada penyimpangan makna, maka boleh diamalkan. Tapi jangan diyakini kalau memang hadisnya lemah atau memang tidak ada riwayatnya, jangan diyakini ini adalah sunnahnya sebelum makan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita perlu bersikap tengah-tengah. Jadi jangan kebablasan juga, yang berdoa dengan ini apa dosa dan sebagainya. Sebentar dulu, dilihat dulu apakah dia meniatkan ini sebagai sebuah sunnah yang merupakan sebuah keharusan sebelum makan. Kalau iya, ya kita bisa mengatakan, karena sunnah itu butuh dalil yang kuat. Tapi kalau dia sedang berdoa kepada Allah, meminta keberkahan dalam makannya dengan doa tadi, walaupun dia tidak meyakini itu dari Nabi SAW, dia melihat ini maknanya baik. Dan para ulama mengatakan ad-du'a babun wasi'. Doa itu pintunya, babnya luas sekali. Bahkan lihat diri kita kadang berdoa dengan apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Boleh tidak? Boleh. Tapi kita nggak pernah meyakini bahwa doa bahasa Jawa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan itu ya, catatannya. Jadi kalau memang itu maknanya monggo diamalkan. Jadi tapi asalkan apa? Tidak diyakini itu sebuah sunnah dari Rasulullah SAW kalau memang riwayatnya lemah. Abi juga tidak mengatakan yang mengamalkan apa? Sampai berdosa tidak boleh diamalkan sama sekali. Allahu a'lam. Wa fi musnadil Imam Ahmad wa sunan Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bersabda, thalathatun, tiga hal, la turaddu, atau tiga golongan, la turaddu da'watuhum, tidak akan ditolak doanya mereka. Siapa mereka? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, was-saimu hatta yuftira, dan orang yang berpuasa sampai dia apa? Berbuka. Wa da'watul madlumi yarfa'uha Allahu dunal ghamami yaumal qiyamah, dan dakwahnya orang yang terzalimi Allah akan mengangkatnya tanpa apa? Awan pada hari kiamat. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan Allah akan membukakan pintu-pintu langit. Wa yaqulu bi'izzatika wa yaqulu, dan Allah mengatakan bi'izzati, dengan kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da hinin. Ini bahayanya apa? Menzalimi orang lain, bahwa doanya orang yang terzalimi itu tidak terhalangi oleh awan dan akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun setelah sekian waktu. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan, yang disebutkan di sini dari tafsir ayat yang ke-186 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.